Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan sosio-emosional. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Randy Renaldi dengan NIM 711201016. Hai, saya Randy Renaldi. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan emosi dan bentuk reaksi emosi. Lalu ada Eliza Putri Dianti dengan NIM 711201017. Halo teman-teman, saya Eliza Putri Dianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian emosi dan fungsi emosi dalam perkembangan anak. Selanjutnya ada Fadlan Minallah dengan NIM 711201021. Halo teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk reaksi emosi marah, sedih, cemburu, dan senang. Nah, selanjutnya ada Intan Putri Silviani dengan NIM 711201024, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan peran maturasi dan belajar dalam perkembangan emosi dan juga peran maturasi dan perkembangan. Selanjutnya ada Mia Aditya dengan NIM 711201028. Hai teman-teman, perkenalkan saya Mia Aditya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek sosialisasi serta kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Dan yang terakhir ada Devira Nopianti dengan NIM 711201030. Hai teman-teman, saya Devira Nopianti akan menjelaskan tentang temperament pada anak serta aspek sosialisasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu perkembangan sosio-emosional? Daripada nebak-nebak, mendingan disimak aja yuk materinya. Untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Eliza. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Intan. Di sini kita mulai dengan pengertian emosi. Emosi berasal dari kata emover atau to stir up yang artinya menggerakkan, mendorong, hingga akhirnya menimbulkan tingkah laku. To stir up itu berarti juga sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya, emosi gembira mendorong untuk tertawa. Pada umumnya, emosi adalah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan senang atau tidak senang, atau perasaan baik atau buruk. Dalam Word Book Dictionary, emosi itu didefinisikan sebagai perasaan yang kuat, seperti perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Lalu, menurut Saltrop, emosi adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan atau terdiri dari yang pertama, ada perasaan atau afek yang melibatkan keterbangkitan fisiologis. Yang kedua, pengalaman sadar atau conscious experience. Dan yang ketiga, ada ekspresi perilaku atau behavioral expression. Jadi, ketika orang mengeluarkan emosinya atau mengekspresikan emosinya, maka akan melibatkan adanya keterbangkitan fisik, pengalaman secara sadar. Jadi, di sini itu maksudnya dia tahu kenapa itu terjadi dan akhirnya diekspresikan melalui perilakunya. Next slide. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi emosi dalam perkembangan anak. Di antaranya yang pertama ada adaptasi dan survival. Meskipun setiap anak membawa perbedaan kemampuan emosi, namun interaksi anak dengan orang lain dapat membantunya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lalu, emosi ini juga berfungsi untuk survival atau mempertahankan diri. Misalnya, dengan adanya wajah yang memperlihatkan keadaan bahaya dan didorong oleh rasa takut, akan berarti anak tersebut mencari kenyamanan, keamanan, dan perlindungan dari orang lain. Yang kedua, ada komunikasi. Dalam hal ini berarti anak-anak itu mampu untuk mengekspresikan emosinya.
baik itu bahagia, sedih, marah, ataupun takut secara tepat. Dan ini merupakan hal penting dalam berinteraksi sosial. Jadi, dengan reaksi emosi, anak bisa memperlihatkan apa yang dirasakannya. Yang ketiga, ada regulasi. Regulasi emosi juga merupakan suatu pengaturan emosi di dalam diri yang dapat memahami dan memilih emosi yang dirasakan tanpa perlu menambahi atau mengurangi emosi itu sendiri. Jadi, jika semakin matangnya seseorang, maka dia akan mengatur emosinya dengan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir ada relasi. Relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai hubungan, perhubungan, pertakian, atau pelayanan. Dalam hal ini, emosi pada anak akan mempengaruhi bagaimana perilaku dan relasinya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berinteraksi maupun dalam bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dan dari hal ini akan terlihat bagaimana perkembangan sosial seorang anak. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, jadi kalian udah tahu dong apa itu perkembangan sosio-emosional. Berhubung pemaparan materinya masih banyak, lanjut yuk ke materi selanjutnya. Lalu ada peran maturasi dan belajar dalam perkembangan emosi. Yang pertama ada fisiologis, yaitu berhubung pada masa bayi akan cenderung lebih sensitif oleh bunyi dan mudah terstimulasi. Lalu terdapat proses sinar yang merangsang sensori yang berkembang lalu nantinya menjadi suatu reaksi yang menghasilkan fokus, halus, dan lainnya. Yang kedua ada belajar, yaitu yang dimaksud belajar di sini yaitu pada masa bayi kita akan cenderung lebih trial dan error, di mana metode belajar yang digunakan secara sendiri tanpa adanya bantuan. Selain itu, pada masa bayi juga akan lebih melakukan peniruan terhadap seorang role model yang ada di sekelilingnya. Nah, hubungan maturasi dan belajar, jadi maturasi itu artinya kematangan. Jika kognisi dan juga emosi telah matang, maka dia akan berkembang baik dalam segi apapun. Jika seseorang telah berkembang, maka seseorang tersebut akan bisa memaknakan reaksi dari lingkungannya untuk nantinya dia akan bisa mengendalikan emosinya. Nah, selanjutnya ada peran maturasi dan belajar dalam perkembangan emosi. Perkembangan organisasi otak yang berkaitan dengan perkembangan emosi yang dijelaskan dalam buku Santrok. Perkembangan emosi pada anak ditandai dengan munculnya emosi evaluatif yang didasari oleh rasa bangga, malu, dan rasa bersalah, di mana kemunculan emosi ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai memahami dan menggunakan norma sosial untuk menilai perilaku mereka. Permukaan luar cerebrum disebut dengan cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut dengan sinaps. Nah, sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Di dalam cerebral cortex terdapat lobus temporal samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan juga emosi. Di dalam lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Jadi, dasar emosi pada manusia terdapat pada cerebral cortex, tepatnya berada di lobus temporal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, yaitu yang pertama pada fase 1 hingga 8 bulan. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perilaku yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain secara interaksi dengan orang lain. Contoh, ibu yang memberikan ASI secara teratur memberikan rasa aman pada bayi.
Pada minggu ketiga atau keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa nyaman dan tenang. Minggu ke-8, ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan suara orang di sekitarnya. Pada bulan keempat sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi secara gembira, terkejut, marah, dan takut. Pada bulan ke-12 sampai ke-15, ketergantungan bayi pada orang lain yang merawat akan semakin besar. Ia akan gelisah jika dihampiri oleh orang asing yang belum ia kenal. Pada umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang berada di sekitarnya dalam merespon kejadian tertentu. Yang kedua, 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat dan perilaku dan perbuatan yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisi di lingkungan. Fase ini, anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Pada anak usia 2 tahun, belum mampu menggunakan banyak kata untuk mengekspresikan emosinya. Namun, ia akan memahami keterkaitan ekspresi wajah dengan emosi dan perasaan. Pada fase ini, orang tua dapat membantu anak untuk mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Cara orang tua menerjemahkan mimik dan ekspresi wajah dengan bahasa verbal. Pada usia antara 2-3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan, anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri. Yang ketiga, ada usia antara 3-5 tahun. Pada fase ini, anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Anak mulai belajar dan menjalani hubungan pertemanan yang baik dengan anak lain, bergurau dan melucu, serta mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pada fase ini, untuk pertama kali anak mampu memahami satu peristiwa yang bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Misal, satu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang, sementara yang kalah akan merasa sedih. Yang keempat, usia antara 5-12 tahun. Pada usia 5-6, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Anak mulai mampu menjaga rahasia. Ini adalah keterampilan yang menuntut kemampuan untuk menyembunyikan informasi-informasi secara pribadi. Anak usia 7-8 tahun, perkembangan emosi pada anak masa ini, anak telah mengintegrasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Semakin bertambah usia anak semakin menyadari perasaan diri dan orang lain. Anak usia 9-10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya marah, takut, sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Pada usia 11-12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat dia di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Next slide. Selanjutnya ada bentuk reaksi emosi. Yang pertama itu ada rasa takut. Yang pertama ada rasa takut. Periode bayi 0-12 bulan, stimulus yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa suara keras, ditinggalkan sendiri, dan saat melihat orang asing. Kondisinya datang tiba-tiba, reaksi yang akan diperlihatkan bayi yaitu menangis. Anak usia 1-7 tahun, stimulus atau hal yang dapat memicu benda, orang, lingkungan asing. Reaksi yang diperlihatkan menangis. Anak dari 7-12 tahun, stimulus yang dapat menyebabkan hal tersebut fantasi atau dalam keadaan terancam bahaya. Terus reaksi yang ditimbulkan dalam kondisi tersebut dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Nah, jadi itu teman-teman beberapa fase perkembangan emosi pada anak dan juga bentuk reaksi emosi pada anak. Dilanjut yuk pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Fadlan. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya saya akan memaparkan bentuk reaksi emosi marah. Emosi marah merupakan respon yang alami ketika manusia merasa terancam, stres, atau adanya ingatan yang menyakitkan. Perasaan terluka atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak menyenangkan. Menurut Skinner, merumuskan bahwa emosi marah merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini menjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon. Emosi marah terjadi pada saat individu merasa dihambat atau tidak mencapai yang diinginkan, dicerca atau diganggu pada suatu tuntunan yang berlawanan dengan keinginannya. Seperti tabel yang ditampilkan bahwa emosi marah sering ditampilkan dalam fase perkembangan anak. Saat tahun pertama, bayi tidak diberi perhatian. Jika bayi tidak diberi perhatian, bayi cenderung menimbulkan reaksi diam atau aktivitas fisikalnya terhenti. Lalu saat anak berusia 1-7 tahun, ada beberapa stimulus, yaitu jika barang miliknya diambil atau keinginan yang tidak terlaksana, anak akan marah dan ini merupakan hal yang wajar. Lalu saat anak berusia 7-12 tahun, stimulusnya berkembang menjadi jika harga diri terancam dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mereka akan menunjukkan emosi marahnya. Next slide. Lalu ada bentuk reaksi emosi sedih. Sedih yaitu perasaan sedih merupakan emosi negatif pada anak yang kemunculannya didorong oleh perasaan kehilangan atau ditinggalkan, terutama oleh orang yang disayanginya. Perasaan sedih juga muncul karena anak merasa kecewa atas kegagalan atau ketidakberhasilan yang menimpanya. Reaksinya biasanya menangis atau menyendiri. Lalu ada cemburu. Cemburu adalah reaksi normal terhadap hilangnya kasih sayang, baik kehilangan secara nyata maupun yang hanya sekedar dugaan. Perasaan cemburu muncul karena anak takut kehilangan atau merasa tersaingi dalam memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang yang dicintainya. Cemburu adalah bentuk lain dari marah yang menimbulkan rasa kesal atau benci terhadap orang yang disayang maupun terhadap saingannya. Rasa cemburu biasanya bercampur dengan marah dan takut. Dengan kemarahan dan rasa takut ini, anak yang cemburu biasanya merasa tidak aman. Lalu ada bentuk reaksi emosi senang. Senang dan bahagia adalah emosi yang menyenangkan. Rasa senang atau bahagia ini adalah reaksi emosi yang ditimbulkan bila anak mendapatkan apa yang diinginkan, kondisi yang sesuai dengan harapannya. Rasa bahagia bisa berbentuk kepuasan dalam hati, bisa pula lebih ekspresif, yaitu tersenyum, tertawa, sampai tertawa terbahak-bahak. Makin bertambah usia anak, makin bervariasi pula hal-hal yang bisa menimbulkan kebahagiaannya. Sekian pemaparan dari saya. Nah, selanjutnya mengenai materi temperamen yang akan dijelaskan oleh Devira, untuk itu dipersilahkan. Terima kasih Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temperamen. Temperamen yaitu kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi di dalam hidup. Biasanya, temperamen adalah kepribadian yang sudah ada di dalam diri sejak Anda lahir. Thomas dengan skala CHES mengklasifikasikan 3 tipe dasar temperamen pada anak, yaitu yang pertama, easy child. Easy child, anak yang memiliki suasana hati yang positif. Biasanya, anak-anak dengan tipe ini mudah beradaptasi dengan orang dan pengalaman baru, serta memiliki rutinitas yang teratur. Yang kedua, difficult child, yaitu anak yang bereaksi secara negatif terhadap sesuatu hal. Selain itu, anak tersebut lebih sering menangis. Bahkan jika suasana hatinya sedang tidak baik, amarahnya dapat meledak. Maka banyak orang tua yang menganggap anak-anak dengan tipe ini termasuk anak yang sulit diatur. Yang ketiga, ada slow to warm up child, yaitu anak yang memiliki tingkat aktivitas yang rendah serta suasana hati yang negatif.
anak dengan tipe ini juga dianggap sebagai anak yang pemalu, sebab anak-anak dengan tipe ini tidak nyaman dengan hal baru dan lambat dalam beradaptasi. Next slide. Selanjutnya yang kedua akan menjelaskan tentang aspek sosialisasi. Sosialisasi yaitu kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma atau nilai harapan sosial. Ada 3 proses sosialisasi, yaitu yang pertama, mengembangkan tingkah laku sosial belajar dengan cara yang diterima masyarakat. Yang kedua, menjalankan peran-peran sosial. Yang ketiga, mengikuti aktivitas sosial. Selanjutnya ada bentuk sosialisasi, yaitu yang pertama, individu sosial, yang kedua individu non-sosial, dan yang ketiga individu antisosial. Individu sosial yaitu individu yang mampu bertingkah laku yang mencerminkan ketiga proses sosialisasi, serta mampu mengikuti kelompok dan diterima oleh kelompok. Yang kedua, individu non-sosial, yaitu individu yang tidak mampu menjalankan ketiga proses sosialisasi, serta tidak mengetahui apa yang diharapkan kelompok, hingga bertingkah laku yang tidak sesuai dengan harapan kelompok. Yang terakhir yaitu antisosial, individu yang tahu harapan sosial tetapi dengan sengaja melawan harapan itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dilanjut yuk pemaparan materinya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mia. Untuk Mia, dipersilahkan. Terima kasih Intan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek sosialisasi. Berkaitan dengan hubungan interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, manusia juga pada umumnya saling membutuhkan. Berkaitan dengan hal itu, perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan rumah atau keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak-anak. Terutama peran orang tua menjadi hal utamanya. Anak-anak menjadikan orang tua sebagai role model. Maka dari itu, orang tua harus memberikan gaya pengasuhan yang baik dan benar. Selain itu, status sosial ekonomi, keluarga, dan keutuhan keluarga menjadi indikasi dalam pengaruhnya perkembangan sosial pada anak. Selanjutnya yang kedua, ada sekolah dan teman sebaya. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi anak. Di sekolah, anak berhubungan dengan pendidik dan teman sebayanya. Hubungan antara anak-anak dengan pendidik dan anak dengan teman sebayanya dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Stimulus yang diberikan oleh pendidik terhadap anak memiliki pengaruh yang tidak sedikit guna mengoptimalkan perkembangan sosial pada anak. Pendidik atau guru merupakan wakil dari orang tua mereka saat berada di sekolah. Pola asuh dan perilaku yang ditampilkan oleh pendidik di hadapan anak juga dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya. Yang ketiga yaitu masyarakat. Jika hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah menyenangkan, maka mereka akan menikmati hubungan sosial tersebut dan ingin mengulanginya. Demikian pula hal yang sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi teman sebaya. Menurut Santrok, sebagaimana dikutip dari Smita, menyebutkan 6 fungsi penting dari pertemanan, yaitu yang pertama, sebagai teman atau companionship, di mana teman memberi anak seorang temanan yang akrab, teman yang bersedia meluangkan waktu bersama mereka dan bergabung dalam melakukan kegiatan bersama. Lalu yang kedua ada sebagai pendorong atau stimulation, di mana pertemanan memberikan pada anak informasi-informasi yang menarik, kegembiraan, dan hiburan. Lalu selanjutnya ada sebagai pendukung fisik atau physical support, di mana pertemanan memberi waktu, kemampuan, dan pertolongan. Selanjutnya ada sebagai pendukung ego atau ego support, di mana pertemanan menyediakan harapan atau dukungan, dorongan, dan umpan balik yang dapat membantu anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai individu yang mampu menarik dan berharga. Selanjutnya sebagai perbandingan sosial atau social comparison, di mana pertemanan menyediakan informasi tentang bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dan apakah anak melakukan sesuai dengan baik.
Dan yang terakhir sebagai pemberi keakraban dan perhatian atau intimation atau affection. Di mana pertemanan memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, saling mempercayai dengan anak lainnya yang berkaitan dengan pengungkapan diri sendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi teman sebaya adalah sebagai informasi dan memperoleh umpan timbal balik tentang kemampuannya serta mengevaluasi apakah lebih baik atau kurang pada temannya. Selain itu juga sebagai teman, sebagai pendorong, sebagai pendukung fisik, sebagai pendukung ego, sebagai perbandingan sosial, dan sebagai pemberi keakraban perhatian. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Yang pertama ada kesimpulan. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahapan perkembangan dan usianya, dan cenderung menjadi anak yang mudah bergaul. Emosi pada masa awal kanak-kanak sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan perkembangan sosial emosionalnya. Anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosional dan kesanggupan sosial anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun berasal dari dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada saran dari kelompok kami, yaitu sebagai pendidik kita harus mengerti tahap perkembangan emosi anak sehingga mampu mengarahkan ke hal yang lebih positif sesuai tahap karakteristik dan perkembangan emosi pada anak. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.